gitu. Allah menciptakan kita sebagai makhluk individu tapi juga makhluk sosial. Sosial itu kita bersosialisasi. Nah, salah satu contohnya adalah kita mengikuti kegiatan seperti ini. Nah, oke, kita kalau beberapa waktu lalu saya mengisi kegiatan sarasehan dalam rangka Hari Ibu gitu di Kabupaten Pekalongan di Kajen gitu. Kalau Hari Ibu itu setiap hari atau kita peringatinnya setahun sekali, Bu? Setiap hari. Setiap hari harusnya ya. Wah, betul itu. Karena ibu itu di dalam agama Islam itu diutamakan, dimuliakan. Ibumu, ibumu, ibumu. Jadi disebutnya 3 kali, baru ayahmu. Gitu. Luar biasanya kita sebagai seorang wanita dimuliakan oleh Allah. Tinggal kita mau tidak mengambil posisi yang mulia itu. Purun apa mboten, Bu? Purun, insya Allah. Nah, dalam menjemput kemuliaan itu tentu kita juga harus menanamkan keyakinan, harus menanamkan kebaikan di dalam diri kita, terus berusaha untuk lebih baik lagi dan terutama untuk menanamkan kebaikan di dalam keluarga kita. Karena ibu itu adalah madrasatul ula, sekolah pertamanya anak-anak. Karena ya generasi penerus bangsa itu tonggaknya ada pada ibu. Misalnya guru ya, guru tidak bahagia, apakah bisa membawa kebahagiaan juga untuk murid-muridnya? Nah, di sini tentu ada yang menjadi ibu guru ya. Banyak, alhamdulillah, masya Allah. Selain guru di rumah, ternyata juga guru di masyarakat, luar biasa, masya Allah. Nah, kalau kita misalnya di kelas ya, Bu Safa nih, lagi di kelas, lagi suasana hatinya sedang tidak menentu, karena pasti ya di setiap manusia itu ada ujiannya. Nah, ini kan sedang kondisinya tidak. Tapi kalau sudah ketemu anak-anak harus apa? Bahagia, harus senyum. Demikian juga ketika kita menjalankan peran sebagai ibu. Anak-anak maunya ibunya bahagia terus, padahal ya enggak juga ya, Bu ya. Tapi begitulah, ibu yang bahagia insya Allah akan mencetak generasi yang cerdas, ceria. Itu. Jadi kuncinya apa, Bu? Bahagia. Senyum dulu dong, coba. Semuanya ibu-ibu dia di sini senyum dulu. Senyum yang sederhana. Makanya kalau misalnya ibu lagi sedih, coba depan kaca. Lihat mukanya. Pasti mukanya jadi jelek ya, Bu ya. Murung gitu. Coba senyum sedikit, ditarik setengah senti, boleh dulu, setengah senti dulu. Sambil ambil nafas dalam, terus buang nafas dari mulut. Buangnya pelan-pelan, jangan gitu ya. Kalau gitu enggak ini, kalau ya enggak bisa. Jadi tips dari saya ketika lagi putek, lagi frustasi, ambil nafas dulu. Ambil nafas, tahan sejenak, hembuskan pelan-pelan sambil dalam hati istighfar boleh. Jengkel mana? Nek ngadek lungguh sik, Bu. Berarti nek sik jengkel lungguh sik. Ceklan sik sandaran. Astagfirullahaladzim gitu. Karena itu yang diperintahkan Rasul. Kalau kita berdiri, terus kita duduk, dan itu efek psikologisnya luar biasa. Ketika kita marah terus kita berdiri dalam satu posisi saja, itu level marahnya akan sangat mudah meningkat. Kalau kita bergerak, kadang kan kita melampiaskannya, mungkin kalau bapak-bapak gini ya, mungkin ada bapak-bapak enggak mukul, iya enggak, itu butuh bergerak untuk melampiaskan, mengeluarkan ya, lebih tepatnya mengeluarkan emosi negatif, yaitu marah. Maka Rasulullah mencontohkan dengan mengganti posisinya dengan duduk. Kalau masih marah, rebahan. Kalau masih marah lagi, wudu. Habis itu tidur boleh. Diam, mulutnya diam.
Nah, ini yang susah ini ibu-ibu. Sukanya kalau kita marah ngapain? Kita harus sadar dulu, aware sama tubuh kita. Aware itu menyadari dengan apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Oke, aku marah sekarang. Astagfirullah, sambil atur nafas, istighfar gitu. Gitu ya. Nanti dilakukan ya Bu ya. Belajar nih di rumah, insya Allah. Gitu. Insya Allah ini akan efektif. Jadi oke, kita berdebar-debar jantungnya, tenangkan dulu. Sampai peredaran darah kita lancar lagi, suplai oksigen ke otak juga lancar. Akhirnya kita bisa apa? Berpikir dengan jernih, berpikir dengan tenang. Oh iya, kalau aku seperti ini berarti aku harus apa? Jangan sampai keputusan yang diambil dalam kondisi marah itu yang menjadi keputusan besar, keputusan ya keluarga. Naudzubillah min dzalik, yang akhirnya bisa mendorong pada letaknya hubungan. Satu faktor yang paling sering muncul apa ini Bu biasanya? Faktor ekonomi. Betul sekali. Faktor ekonomi. Aduh, Pak tuku blonjo nggo maem sedino-sedinone tapi uangnya hanya sekian, misalnya 20.000, padahal untuk belanja sayur, ikan dalam sehari tidak cukup. Nah, disinilah peran kita sebagai wanita untuk mengakses gitu ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk bersedekah kepada keluarga kita sendiri. Jadi niat awalnya bukan untuk menyaingi suami, ya, karena tugas utama dalam menafkahi keluarga memang suami, ya. Nah, ketika kita, oh ya, barangkali suami memerlukan bantuan saya. Oke, saya akan berusaha membantu, bismillah, dengan pertolongan Allah. Niatnya awalnya diperbaikin dulu, bukan untuk, oh nanti nek aku kerja kan aku iso tuk opo-opo dhewe, ora sanjaluk karo bojo. Jangan seperti itu, gitu ya. Nah, niat awal itu yang akan menentukan kemudahan langkah kita dalam membantu perekonomian keluarga. Jadi niat awalnya adalah bersedekah, membantu keluarga kita. Misalnya, oh ya aku pengen ngasih ke orang tua misalnya, atau adik atau kakak yang dirasa memang kurang mampu secara ekonomi. Misalnya nanti alhamdulillah dalam merintis bisnis itu ada nilai-nilai nilai lebihnya gitu. Jadi apalagi di zaman era industri sekarang, era industri 5.0 katanya Bu. Jadi era industri 5.0 yang tadinya 4.0 sekarang sudah 5.0, yang itu sudah luar biasa sekali ya. Kecepatan perubahan teknologi yang kita sendiri kadang, aduh anak-anakku wis luwih pinter dhewe nganggo gadget. Kitanya yang gaplek kadang ya Bu ya. Tapi ibu-ibu jangan, tidak masalah. Nggak bisa pegang gadget, nggak masalah. Yang penting kita terus mengupgrade diri kita. Mengupgrade itu meningkatkan keterampilan diri kita dalam mengelola emosi, dalam mengelola keluarga, dalam mengelola rumah tangga. Itu yang paling utama tugas kita sebagai seorang ibu. Jadi nggak apa-apa kalau gaptek, ya gitu. Nah, kalau bisa misalnya mau belajar sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit, insya Allah itu bisa gitu ya. Apalagi zaman sekarang bisa jualan dari rumah. Kalau sudah punya smartphone, jangan dipakai untuk tiktokan aja. Tiktokan anak-anak kita mungkin ya Bu ya, lebih pinter nggih Bu. Instagram, apa itu sih Instagram Bu Vivi, Mbak Vivi? Instagram, TikTok itu media sosial ya Bu ya. Nampaknya sudah pada tahu istilah-istilah itu. Nah, ketika kita tidak menggunakan media sosial itu dengan bijak, kita akan terhanyut di dalamnya, kita akan bisa juga lalai, kita bisa lupa sama kanan kiri. Bahkan pernah saya lihat di video edukasi itu, HP-nya dicas anak-anaknya tapi lupa dikasih makan. Saking sibuknya dengan dunia mayanya, dunia yang ada di genggamannya,
orang tua ini gitu. Nah, insya Allah ibu-ibu di sini yang bagian depan di luar sana mengontrol atau mengendalikan di situ isinya juga norma-norma, sisi-sisi kemanusiaan. Kalau itu semakin tertutup, banyak titik-titik hitamnya, itu akan yang muncul adalah sisi hewaninya. Sisi hewani itu adalah kalau meminta sesuatu harusnya segera, akan menempuh berbagai macam cara untuk memenuhi keinginannya. Itu salah satunya. Dan banyak dampak-dampak yang lain gitu ya. Oke, back lagi. Ceritanya jadi panjang ya. Tentang gadget ini memang luar biasa. Tetapi dari gadget juga bisa manfaatnya banyak. Misalnya sekarang ada yang namanya online shopping. Belanja tinggal klik, datang lagi. Ada paketan lagi gitu. Kalau anak-anaknya sudah remaja barangkali sudah tahu, oh tiba-tiba ada paketan lagi, siapa ini? Kakak ini gitu ya. Oke. Nah, itu online shopping namanya, Bu. Belanjanya bisa di mana? Shopee, Tokopedia, di Lazada, TikTok juga sekarang ada namanya TikTok Shop. Kita bisa jualan di situ. Saya juga punya toko di TikTok, punya toko di Shopee, di Tokopedia dan Lazada kalau nggak salah gitu. Tapi ya memang persaingannya luar biasa. Kemudian lalu apa saja yang misalnya kita mau berjualan. Kalau saya salah satu akses membuka untuk meningkatkan perekonomian di dalam keluarga, bisanya salah satunya dengan berjualan, berwirausaha, berdagang. Itu yang dicontohkan sama Rasulullah, nggih. Kalau prinsip saya, apapun profesinya, berdagang itu sunahnya. Menjadi berjualan itu sunnah yang dicontohkan oleh Rasul, karena beliau adalah juga seorang wirausaha ya. Seorang pebisnis yang handal gitu. Saya sebagai seorang psikolog nggak malu jualan, dan ini yang dicontohkan sejak saya kecil dari berbisnis juga ya, memberdayakan orang-orang di sekitar kita. Selain siap berhasil, tapi harus siap gagal, karena pasti akan ada kondisi naik turunnya ketika dalam kita melakukan usaha kita, dalam kita berkarya. Dalam menjahit juga kadang itu ya salah gitu ya, error, apalagi kalau lagi mesinnya. Nah itu dia. Kemudian juga tadi berarti kita harus yakin dengan keterampilan yang kita miliki gitu ya. Tadi belajar harus yakin kita bisa apa, karena Allah pasti selain memberikan kekurangan. Kalau biasanya gini, coba sebutkan kelebihan dan kekuranganmu, tapi pasti yang disebutkan dulu kekurangan ya. Padahal yang ditanyain kelebihannya dulu. Oke, jadi kita harus juga ingat-ingat apa sih kelebihanku gitu. Allah berikan anugerah apa dalam hal ini. Oke, aku punya kemampuan untuk manajemen atau mengatur waktu dengan baik. Aku bisa mengatur keuangan keluarga dengan baik. Dengan uang segini saya bisa ini. Nah, itu kelebihan dari Allah, karena tidak semua orang bisa seperti itu.